Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Yusuf Hamdani Abdi, MPSI, dosen tetap program S1, program studi Psikologi Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian, yaitu psikologi sekolah. Mata kuliah ini memiliki kode MPP 15125 bobot 3 SKS dan diselenggarakan selama 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan, yaitu 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memahami berbagai aspek psikologi di lapangan pendidikan dan di lingkungan pendidikan. Luaran pembelajaran meliputi penyusunan proposal intervensi, laporan asesmen, portofolio, serta karya tulis ilmiah berbasis bukti. Seluruh proses pembelajaran mengintegrasikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadian, etika profesi, komunikasi, kolaborasi, serta jiwa kewirausahaan, sehingga mahasiswa siap berkontribusi sebagai tenaga personal di bidang psikologi sekolah. Mata kuliah ini mendukung beberapa pencapaian pembelajaran lulusan, yaitu pembentukan karakter religius, nasionalis, dan berjiwa entrepreneur, penguasaan konsep dasar psikologi, kemampuan mengimplementasikan teori secara logis dan sistematis, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan kesehatan mental dan dinamika sosial melalui karya ilmiah maupun laporan praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah meliputi kemampuan menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup psikologi sekolah, menganalisis pembelajaran peserta didik dan proses belajar, mengidentifikasi permasalahan psikologis di sekolah, serta merancang program pengembangan bagi siswa, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan psychological well-being dan performa akademik. Mahasiswa juga diharapkan memiliki karakter yang tangguh, adaptif, dan mampu bekerja secara profesional. Proses pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning berbasis blended learning, dipadukan dengan diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kolaboratif. Penilaian dilakukan melalui asesmen formatif berupa kuis, tugas individu, penilaian sikap dan keterampilan, serta asesmen sumatif melalui UTS dan UAS. Referensi utama yang digunakan antara lain adalah Ensiklopedia Psikologi Sekolah karya Steve Wiley, kemudian Psikologi Pendidikan karya Robert E., kemudian Psikologi Pendidikan karya Jones Santrock, serta berbagai referensi ilmiah yang mutakhir lainnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah psikologi sekolah dengan materi definisi sejarah dan ruang lingkup psikologi sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mahasiswa semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita harus selalu mensyukuri kesehatan, ya, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar senantiasa kita itu merasa bahagia dan tenang, ya. Itu sebuah modal. Orang yang kalau punya kehidupannya penuh sukacita, ya, maka rezekinya juga akan berlimpah.
Ada psikiater, saya lupa namanya, Tracy kalau nggak salah, yang dia sudah puluhan tahun berprofesi sebagai seorang tracer, dan dia pada titik kesimpulannya adalah seperti ini. Hidup itu pada dasarnya akan mengarahkan kita kepada kesedihan, kepada kesengsaraan. Tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita adalah membawa kehidupan kita itu dengan penuh sukacita. Gitu. Jadi sukacita itu adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, otomatis akan membawa kepada kesedihan, kesengsaraan, ya, terus keterpurukan. Maka tugas kita dan tanggung jawab kita adalah bagaimana membawa kehidupan kita itu penuh dengan sukacita. Pembukaan dari Pak Yusuf, ya, dan melanjutkan pertemuan kedua. Kita kemarin sudah berdiskusi, kemudian terkait tema kontrak belajar dan bagaimana psikologi sekolah secara umum. Dan perlu diingat, selalu saya ingatkan, di mana ada manusia, di situ ada psikologi, ya. Jadi selama ada manusia, psikologi tidak akan pernah mati. Maka kita harus pintar-pintar ngolah, ya. Jadi pintar-pintar ngolah sehingga bisa sesuatu yang terlihat pahit, sesuatu yang terlihat masam, sesuatu yang terlihat menyedihkan, kita bisa olah menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan, membahagiakan, ya. Terus sangat berdampak positif, ya, seperti seorang koki yang memasak makanan yang membutuhkan berbagai macam bahan, gitu. Oke, sebelum kita memulai, ya, belajar kita, ya, seperti biasa kita berdoa dulu, ya. Oke, kita awali bersama-sama doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita mengawali proses belajar ini dengan doa, ya, mudah-mudahan kita bisa belajar lebih baik dan kelak ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk bagaimana blueprint, ya, psikologi sekolah, apa filosofinya, apa definisinya, terus bagaimana konsepsinya, kita akan belajar dari kasus, ya. Kasus yang pertama adalah gini. Pernahkah Anda, ya, melihat seorang teman atau adik kelas yang sebenarnya cerdas tapi nilainya terus menurun? Oke, ada? Ya, Mbak. Saya pernah melihat salah satu teman kelas saya yang kebetulan anaknya tuh pintar dalam segala hal, cuman karena faktor lingkungan dia tuh jadi cenderung lebih malas, lebih menunda-nunda pekerjaan. Jadi nilainya dia itu lebih turun dari teman yang bisa dikatakan kepintarannya itu di bawahnya dia. Oke, ya, terima kasih. Aplaus dulu untuk Mbak. Oke, yang kedua, pernahkah Anda bertemu dengan anak yang diam-diam sangat berbakat,
tapi tidak pernah terlihat di kelas. Ada? Ya kan? Iya, Mas Aldi. Iya, gimana? Kadang itu orang itu menarik diri. Karena dia itu yang sini berbakat. Tapi kadang itu di lingkungan tidak cocok, sehingga dia menarik diri dari lingkungan. Oh, sehingga dia menarik diri dari lingkungan. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk Mas Aldi. Oke, jadi begini. Berbicara ideal, ya. Berbicara ideal, kita itu harusnya mendapatkan akses pendidikan terbaik, sekolah yang terbaik. Dimana ketika kita masuk sekolah, segala potensi kita, ya, segala potensi baik kita itu bisa difasilitasi. Awalnya dan misal kita sedih, kita menjadi pribadi yang bahagia. Ketika kita tidak tahu, kita tidak menjadi tahu. Ketika kita tidak terampil, kita menjadi terampil. Ketika kita tidak tahu cara menjadi manusia atau bingung menjadi manusia yang sesungguhnya atau seutuhnya, ketika masuk ke lembaga pendidikan itu, kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, artinya itu harusnya itu bisa kita dapat di lembaga pendidikan. Tapi faktanya ternyata tidak seperti itu. Jadi tidak sedikit siswa yang seharusnya dia menimba ilmu, kemudian bahagia di dalam sekolah, kemudian potensi positifnya berkembang, itu malah sebaliknya. Nah, itu kenapa? Ya. Harusnya dia punya kecerdasan di atas rata-rata, IQ yang tinggi, tapi prestasinya malah menurun. Itu kenapa? Nah, itu. Karena apa? Manusia itu bisa dilihat dari dua aspek, ya. Yang pertama adalah aspek secara fisik, itu mudah diidentifikasi secara fisik. Tapi kalau yang susah itu adalah dalam perspektif psikologis. Nah, ini gimana nih? Dinamika psikologinya gimana? Tipologi kepribadiannya sesungguhnya seperti apa? Ya, gaya belajarnya seperti apa? Minimal kalau ada guyonan dari para tokoh-tokoh ekonomi ya, atau investor ya, yang dia katakanlah memberikan rumusan bagaimana kita itu mengelola diri kita. Satu ya adalah kita harus bisa, ya, terutama hidup di tahun abad 21 ini, ya, kita harus bisa tahu bagaimana belajar. Itu penting, ya. Kita harus tahu belajar bagaimana cara belajar. Akhirnya kita bisa grow terus bagaimana cara kita belajar. Yang kedua adalah ternyata kita harus tahu bagaimana cari uang. Jadi harus tahu bagaimana diri kita menghasilkan sebuah nilai, value, dan value itu bisa kita dapatkan. Yang ketiga adalah kita tahu cara berpikir. Nah, tiga hal ini menjadi pondasi para investor yang harus kita adopsi, ya. Nah, kita akan mengkaji melalui apa? Cetak biru pikiran atau mengarsiteki ekosistem psikologi sekolah dalam perspektif hakikat, dalam perspektif sejarah, dalam perspektif filosofis, ruang lingkup psikologi sekolah. Wah, ini sangat fundamental sekali, ya. Jadi hakikat itu adalah kebenaran yang paling benar, mana yang substansinya apa. Yang namanya lembaga pendidikan itu, ya, yang namanya lembaga pendidikan itu harusnya itu memberikan memberikan fasilitas manusia untuk mengembangkan potensinya dan berkembang secara optimal. Tapi kira-kira kalau di sekolah itu banyak senangnya atau banyak traumanya gitu ya, Mas? Oke, ada beberapa orang yang dia memang punya lingkungan keluarga yang baik, parenting yang baik, ya, terus kemudian pendidikan yang baik, itu biasanya akan sangat mudah beradaptasi. Tapi bagaimana ketika anak yang dia, ya, parentingnya nggak ideal, ataukah mereka mengalami father hunger atau mother hunger? Terus kemudian anak yang mengalami kesulitan ekonomi, itu kadang banyak hal yang terjadi di dalam
perilakunya susah untuk beradaptasi dan sebagainya. Nah, sistem pendidikan modern ya menghadapi krisis multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kurikulum akademik. Contohnya apa? Adalah satu, kekacauan sistemik, ya. Kemudian kesenjangan prestasi, underachievement. Kesenjangan prestasi itu gini, harusnya anak ini bisa berkembang optimal. Harusnya anak ketika punya IQ tinggi itu dia bisa secara akademik bagus. Harusnya anak yang punya bakat unggulan harusnya dia bisa mengembangkan bakatnya gitu. Tapi kenapa kok harusnya kalian di sini sangat percaya diri ya, kemudian sangat optimis terhadap masa depan, kemudian punya percepatan belajar yang luar biasa, pandai untuk beradaptasi dan sebagainya. Nah, itu kita harusnya seperti itu. Tapi kenapa kok Pak saya kok nggak pede ya? Pak saya kok nggak kok tahu nilai saya kok nggak bisa optimal? Berarti potensi positif kita itu belum dibaca oleh sekolah, belum dipahami oleh sekolah, dan kita belum mendapatkan akses pendidikan yang tepat dari sekolah itu. Nah ini akhirnya lahirlah yang namanya underachievement. Kemudian kesenjangan prestasi, kemudian kesehatan mental dan kesiapan. Siapa yang paham terkait ilmu kesehatan mental di sekolah? Siapa? Yang dia punya kompetensi itu. Harusnya seorang konselor ya. Harusnya seorang konselor. Tapi faktanya konselor tidak sedikit yang mereka jadi polisi ya, atau penegak hukum ya. Nah, akhirnya terus kalau orang satu-satunya yang punya kompetensi konselor dan memahami psikologis siswa, mereka tidak menjalankan fungsinya atau tidak ditangkap positif oleh siswa, terus siswa larinya kemana? Sehingga disinilah psikologi sekolah hadir bukan sekedar sebagai penguji, melainkan sebagai arsitek yang mendesain ulang iklim sosio emosional dan akademik sekolah. Nah, ini profesi yang belum banyak ada dan benar-benar dibutuhkan, ya. Nah, ini akar filosofisnya. Jadi 4 pilar pembentuk psikologi sekolah. Satu, ya, adalah observasi kontekstual. Jadi ketika kita harus, orang yang selalu relevan adalah mereka yang selalu paham terkait dengan konteks. Ya. Konteksnya apa? Konteksnya apa? Gitu. Kemudian pembelajaran aktif. Kemudian pengukuran ilmiah sampai aplikasi klinis. Ini yang semakin jadi gini, kebanyakan orang terlalu cepat mengambil langkah strategi untuk menyelesaikan masalah, dan kebanyakan strategi dan pilihan yang diambil terutama guru itu malah mencederai siswa ya. Kenapa? Karena ketika dia mengambil keputusan dan strategi, mereka tanpa memahami psikologi siswa. Oke. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi sebelum kita mengambil strategi atau langkah, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kita memahami siswa. Oke. Nah ini. Jadi perspektifnya adalah multidimensional ya. Jadi tidak hanya kita berbicara psikologi saja, tapi kita harus melihat perspektif lain ya. Melihat perspektif lain, yaitu psikologi itu perspektif klinis. Jadi penguasaan ilmu psikologi secara ilmiah ya. Jadi secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam perspektif pedagogik ya. Kemudian dalam perspektif pelayanan kesehatan masyarakat. Nah ini harus. Nah psikologi ada di tengah-tengahnya. Oke. Nah ini ada materi diagnostik psikologi vs psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu dia sebenarnya adalah fokus atau kajian kajian yang menghasilkan ilmu tentang pendidikan. Pengaplikasiannya ya,
bagaimana terapannya, bagaimana seni pengaplikasiannya, itu adalah di psikologi sekolah. Dan perspektifnya adalah lebih holistik, bagaimana menciptakan sekolah yang ramah anak, bagaimana menciptakan sekolah yang well-being ya, school well-beingnya seperti apa. Nah ini, nah ini adalah cara pandang mempengaruhi mental ya, cara pandang mempengaruhi mental. Yang pertama itu adalah makro, meso, ekso, mikro, meso, ekso, dan makro. Nah, jadi kalau kelebihan kita ya, itu adalah di mikro ya, kemampuan untuk bagaimana memahami pertumbuhan anak, bagaimana memelihara hereditas, bagaimana kesiapan sekolah, kemudian mental hygiene itu seperti apa. Ini kelebihan kita ini sebagai sarjana psikologi. Tidak semua orang bisa mendalami itu. Banyak sekolah, saya mau menerima siswa sekolah favorit begitu, menerima sekolah kalau anak-anak ini sudah menguasai calistung. Nah, itu sangat berbahaya itu. Karena apa? Anak dipaksa untuk menguasai di bidang akademik ya, tanpa anak ini matang secara mental, emosional ya, terus kemudian intelektual, itu akan sangat berbahaya ketika masa perkembangannya. Nah, itu. Kemudian meso ya, kemudian strategi pengajaran, eko kepala sekolahnya seperti apa, makro kebijakan dan kurikulum. Nah, oke. Nah, ini beberapa paradok di sekolah ya. Ini paradoksal ya, paradoksal. Jadi cara paling efektif untuk membantu seorang anak bukan dengan menarik mereka ke ruang terapi, melainkan dengan mengubah perilaku orang dewasa di sekitar mereka, guru dan orang tua. Lebih berat ini Mbak ini. Ya, lebih berat tapi sangat work ya bagi anak. Kemudian kekuatan sejati seorang psikolog sekolah ada pada konsultasi dan kolaborasi. Nah, bagaimana mengkolaborasikan berbagai macam stakeholder menciptakan situasi yang positif. Ini ada satu skenario ya, seorang siswa dikenal sangat cerdas, kosakata luas, namun nilainya merosot drastis. Anak tampak hilang di kelas dan menarik diri dari teman sebayanya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh psikolog sekolah? Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan Mbak. Menurut saya psikolog sekolah itu sebaiknya berbicara dengan siswa untuk mengetahui penyebab penurunan prestasinya. Nah, kemudian setelah itu psikolog dapat memberikan motivasi agar siswa kembali semangat untuk belajar. Oke, luar biasa, hebat, bagus. Ada lagi? Saya, Pak. Iya, silakan. Menurut saya psikolog sekolah itu perlu melakukan asesmen awal, melalui wawancara dengan siswa, guru dan orang tua untuk memahami penyebab perubahan perilaku dan penurunan prestasi. Kemudian psikolog memberikan layanan konseling serta bekerja sama dengan guru dan keluarga untuk mendukung proses pemulihan. Oke, bagus. Ada lagi? Oh iya, silakan. Wah, banyak sekali ini ya. Oke, silakan. Menurut saya psikologi sekolah perlu melakukan asesmen psikologi secara komprehensif terhadap aspek akademik, emosional, sosial, dan lingkungan siswa. Informasi diperoleh melalui observasi wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua serta penggunaan instrumen asesmen yang sesuai berdasarkan hasil asesmen psikolog, menyusun intervensi berupa konseling, individual dan bimbingan belajar, dan koordinasi dengan guru serta keluarga. Selanjutnya dilakukan monitoring dalam evaluasi perkembangan siswa secara berkala. Oke, bagus sekali. Oke, aplaus untuk yang menjawab tadi. Oke, luar biasa sekali ya ini mahasiswa sekarang ya. Jadi wawasan dan bahasanya bagus ya, sangat matang. Oke, jadi kuncinya adalah asesmen komprehensif ya, asesmen komprehensif. Nah, ini ya, jadi pendekatan psikologi sekolah itu satu ya, yaitu
melakukan asesmen menyeluruh, bukan hanya tes IQ. Ya. Kolaborasi dengan guru untuk memahami bagaimana dinamika kelas, berkonsultasi dengan orang tua tentang pola asuh, mengevaluasi kebijakan sekolah yang mungkin mempengaruhi, kemudian merancang intervensi berbasis kebutuhan individu. Oke. Kita next saja. Oke. Nah, jadi ini ya poin-poin untuk membangun struktur manajemen sekolah dan desain kurikulum. Artinya kita harus tahu bagaimana kurikulum yang ada, bagaimana implementasi kurikulum itu relevan nggak untuk kesejahteraan psikologis anak, relevan nggak faktanya di lapangan seperti apa. Nah, kita sebagai observer. Nah, ini beberapa Nah, corong intervensi praktek komprehensif psikologi sekolah, yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah perspektif intensif klinis individu, kemudian perspektif target kelompoknya seperti apa. Yang ketiga adalah universal atau seluruh sekolah. Oke, nah ini beberapa diagnosis underachievement. Nah, jadi para peneliti itu mulai mengevaluasi bagaimana munculnya underachievement itu sebabnya apa. Itu ada beberapa poin, yaitu bisa the dependent, the manipulative, the perfectionist, the depression student, the disorganizer, dan the regulation. Nah, kalau orangnya nggak bisa terorganisir, orangnya terlalu perfect, biasanya ada problem ya itu. Nah, gitu. Oke, nah ini adalah sintesis ya, semua informasi yang kita dapat itu kita sintesiskan, kita kolaborasikan kayak puzzle ya. Bagaimana menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, jadi akar yang paling kuat adalah filosofi masa lalu ya. Kemudian batang yang kokoh, cabang yang melindungi ya. Psikolog sekolah bukan sekedar penguji atau konselor, mereka adalah arsitek ekologis yang mendesain iklim sekolah demi pertumbuhan kognitif dan sosio-emosional anak secara utuh. Oke, ini ya mahasiswa semua untuk tugas minggu depan ya. Tugas minggu depan nanti jawabannya bisa di-upload di Bebas Umpo, okay? Yaitu silakan mencari kasus underachiever di sekolah dan analisis apa penyebabnya, gitu ya. Oke, dan penutup dari Pak Yusuf ya. Dalam menghadapi kesulitan yang dialami seorang anak, apakah kita lebih banyak menghabiskan energi untuk mengobati gejala pada diri si anak atau mulai berani memperbaiki sistem dan perilaku orang dewasa di sekelilingnya? Oke, terima kasih dari Pak Yusuf ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman ya menjadi psikolog yang kompeten dan bisa berdampak positif terutama di dunia pendidikan ya, menolong anak-anak yang perlu ditolong ya. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah psikologi sekolah yang saya ampu melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berbasis bukti serta mengintegrasikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadian. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran agar menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.